الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العليم وصدق نبيه الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat masih dijadikannya orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya penyembahan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita taufik dan juga hidayahnya untuk masih kita diizinkan melaksanakan salat daripada salat-salat yang telah Allah wajibkan kepada setiap muslimin dan muslimat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga atas nikmat modal utama untuk seseorang mukmin melaksanakan daripada ketaatan dan ketakwaan. Sebagaimana Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah berkata, umruka innama ra'su malika fa'murhu bifi'lil makrumat bifi'lil jamil wal makrumati atau kama qala. Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah mengatakan dalam syairnya, umurmu wahai para muslimin adalah rasmalmu, umurmu wahai para muslimin adalah modalmu untuk anda melakukan ketakwaan kepada Allah ataupun sebaliknya. Umur adalah modal untuk melakukan ketakwaan, katanya Allah, ada fa'murhu, maka makmurkanlah umur tadi itu dengan banyak-banyak melakukan amal-amal soleh, dengan banyak-banyak melakukan daripada kegiatan-kegiatan yang baik, ketaatan demi ketaatan di atas muka bumi ini. Siapapun orang yang kaya, mereka diminta lebih untuk sedekah kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Selama orang kaya ini masih mampu, masih mempunyai modal utama yaitu umur, maka masih dia bisa melakukan itu sedekah. Siapa para pejabat ingin melakukan satu keadilan dan kemakmuran untuk masyarakatnya, maka selagi dia masih punya modal utama yaitu rasmalnya, umurnya, maka dia masih mampu melakukan ketaatan dan juga keadilan di muka bumi ini. Siapapun orang yang ingin membagikan banyak daripada kebaikan, ilmu agama dan lain sebagainya, selama modal utamanya yaitu umur masih ada pada dirinya, masih Allah berikan kepada dia, maka dia masih punya kesempatan untuk melakukan banyak hal daripada penyebaran ilmu agama. Tapi ma'asyiral muslimin, jika umur itu telah dicabut, seseorang sudah dimasukkan dalam liang lahatnya, para pejabat siapapun yang ingin melakukan keadilan tidak mungkin mampu melakukan keadilan. Orang kaya model apapun yang ingin bersedekah tidak akan mampu bersedekah lagi karena umurnya telah dicabut oleh Allah. Para orang-orang yang baik, para orang-orang yang ingin menyebarkan ilmu agamanya juga begitu. Jika dicabut daripada umurnya modal utamanya, maka kehilangan itu dakwah. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita berada di ujung daripada bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu bulan di antara 4 bulan Ashhurul Hurum yang setiap ketaatan dilipat gandakan pahalanya, yang setiap kemaksiatan dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berada di ujung bulan Rajab. Pertanyaannya, apakah Rajab kita yang sekarang lebih baik daripada Rajab yang kemarin? Pertanyaannya, apakah Rajab kita yang sekarang sama-sama aja seperti Rajab yang kemarin? Pertanyaan kita,
adalah apakah Rajab kita lebih buruk yang sekarang ini daripada Rajab yang kemarin. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam satu makalah bahwasanya man kana yawmu khairan min amsih fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini, yang minggu ini, yang bulan ini dan tahun ini lebih baik daripada hari yang kemarinnya, daripada minggu yang kemarinnya, daripada bulan yang kemarinnya, daripada tahun yang kemarinnya, fahuwa rabih. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Tapi keberuntungan ini bukan beruntung dengan harta, keberuntungan ini bukan beruntung dengan banyaknya orang yang mengikutinya, bukan. Ini keberuntungan versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang tidak ada bisa menyetarai keberuntungan yang sudah dicap langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita pertanyakan, apakah Rajab kita yang sekarang lebih baik daripada Rajab yang kemarin? Yang mungkin kemarin gak ada puasa, sekarang ada puasa. Uskurullah ta'ala, syukur sama Allah, alhamdulillah. Kemarin Rajab kemarin gak sempat puasa, apapun alasannya, sekarang masih sempat puasa, syukur sama Allah. Anda orang yang beruntung versi Nabi Muhammad. Kemudian kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita juga termasuk orang-orang yang memanfaatkan bulan Rajab dengan baik, yaitu bulannya istighfar, bulannya minta ampun kepada Allah, bulannya taubat, bulan memperbanyak daripada bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Aku Nabi Muhammad, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, afdalul khalqi ajma'in, selalu beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali. Dalam riwayat 100 kali minta ampun kepada Allah, bukan dari dosanya, minta ampun kepada Allah bukan dari banyaknya kesalahan, minta ampun kepada Allah sebagai hamba-hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man kana yawmuhu mithla amsih fahuwa khasir. Siapa orang yang hari ini, yang minggu, bulan dan tahun ini sama-sama aja seperti minggu, hari, bulan dan tahun yang kemarin, fahuwa khasir. Orang ini adalah orang yang merugi, bukan merugi karena hartanya menyusut, merugi bukan karena kehilangan kekasihnya, merugi karena versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada menyetarai kerugian ini daripada kerugian yang lainnya. Kerugian duniawi masih bisa diberikan, kerugian duniawi masih bisa kita jabar dengan kemanfaatan kelak ada di akhirat. Tapi kalau kerugian di dunia dan di akhirat, versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menambah sedikit pun daripada kerugian ini. Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo kita hisab diri kita sendiri sebelum datangnya hari hisab. Ayo kita telateni dan petani diri kita sendiri sebelum kelak di akhirat akan dipetani oleh para malaikat daripada hari-hari kita, bulan-bulan kita dan tahun-tahun kita. Untuk apa kita berbuat, untuk apa kita berucap. Maka kita harus introspeksi diri. Apakah Rajab sekarang persis seperti yang kemarin? Apakah Rajab yang sekarang sama-sama aja seperti yang kemarin? Kalau yang kemarinnya sudah baik, sekarang masih baik, maka masih syukur alhamdulillah. Tidak ada perkembangan, tapi juga tidak ada penurunan dalam hal yang jelek. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau yang kemarin masih ghaflah, sekarang Rajab ini tetap ghaflah, fa'iyadzubillah, mau dibawa kemana umur kita? Mau dibawa kemana? Sedangkan setiap umur terus berjalan, setiap umur terus berlalu, setiap waktu terus berlalu untuk menjemput ajal kita masing-masing. Kalau bukan momen Rajab, Sya'ban dan Ramadan menjadi momen untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini momen apa lagi? Yang terakhir daripada maqalah, man kana yawmuhu syarran min amsi fa huwa mal'un ay mab'udun min rahmatillah. Siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek daripada yang kemarinnya. Hari kemarin masih baik-baik, sekarang enggak baik sama Allah. Minggu kemarin masih baik hubungannya sama Allah, sekarang sudah jelek sama Allah. Di bulan Rajab kemarin masih kenal Quran, di bulan Rajab kemarin masih kenal istighfar, di Rajab kemarin masih sholat kepada Allah dengan baik, masih istiqomah jamaahnya, masih sering istighfar dan minta ampun kepada Allah, memanfaatkan bulan Rajab. Tapi naudzubillah min dzalik, Rajab sekarang hancur itu semuanya. Rajab sekarang sudah enggak kenal istighfar lagi. Rajab sekarang sudah enggak kenal sama apapun yang dibahas manusia yang enggak bakal memberikan syafaat kelak di akhirat.
manusia hanya kita kenal di medsos. Status kita nggak ada lain kecuali hal-hal yang membuat marah dan sedih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi hamba yang acuh. Mau rojab mau nggak rojab, ya ginilah saya. Waliyadzubillah. Kita ibadah kepada Allah karena Allah. Tapi kita ibadah di bulan Rajab memanfaatkan doorpress yang Allah siapkan ada di bulan Rajab. Kita bukan hambanya Rajab, kita bukan hambanya Sya'ban, kita bukan hambanya Ramadan, kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan ada di bulan Rajab, daripada pintu taubat yang telah Allah berikan, daripada istighfar yang Allah berikan kesempatan untuk kita memperbanyak daripada istighfar. Siapa orang yang Rajab kemarin lebih jelek Rajab sekarang lebih jelek daripada yang kemarin, maka ini orang adalah mal'un, orang yang terlaknat. Orang yang terlaknat dalam syariat Islam bukanlah orang yang terkena sambar petir, bukanlah orang yang maaf mungkin kecelakaan ataupun kena hal-hal yang menyedihkan, bukan. Al-mal'un ay al-mab'ud min rahmatillah. Lebih parahnya lagi, orang yang terlaknat adalah orang yang dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Tambah hari tambah jadi, tambah tua tambah jadi, yang maksiat gak ada urusan. Setiap ditegur maksiatku, nerakaku, terserah saya. Kayak sudah mampu menahan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mal'un al-mab'ud min rahmatillah. Orang terlaknat bukan orang yang hancur di dunianya. Orang terlaknat orang yang semakin hari semakin maksiat, tidak ada teman yang menasihati. Semakin hari semakin maksiat, banyak nasihat masuk tapi tak satu pun dihindarkan. Banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-harinya, tapi dia menjadi orang yang acuh tak acuh daripada nasihat-nasihat para orang solehnya, nasihat-nasihat daripada orang tuanya, nasihat-nasihat daripada orang-orang teman-temannya yang terbaik, sahabat-sahabat baiknya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ayo introspeksi diri di bulan Rajab sekarang. Ada di detik-detik terakhir, enggak perlu pesimis. Tidak perlu ada yang kita pesimiskan daripada rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah jangan pernah berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu rahmatnya Allah tidak pernah ditutup untuk orang-orang yang lalai seperti kita. Pintu rahmatnya Allah tidak pernah ditutup daripada orang-orang yang lupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun israfnya kayak apa diri kita, jangan pernah takut untuk kembali kepada Allah. Jangan katakan sudah nanggung, akhir Rajab nunggu Sya'ban aja. Ingat, siapa orang yang mampu menghormati bulan Rajab dengan baik, Allah akan berikan taufik di bulan Sya'ban. Siapa orang yang mampu mendirikan kebaikan di bulan Sya'ban dengan baik, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah kelak ada di bulan Ramadan. Sya'ban kita apa kata Rajab kita? Ramadan kita apa katanya Sya'ban dan Rajab kita? Jangan beramal karena satu bulan, tapi kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan bulan yang baik. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semoga sedikit apa yang telah kita sampaikan memberi pemahaman kepada kita, memberikan manfaat kepada kita semuanya. InsyaAllah kita keluar daripada bulan Rajab kecuali kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang hamba-hamba yang menjalankan bulan Rajab dengan baik, menjalankan daripada kehormatan bulan Rajab dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada catatan mal'un, catatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan yang dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya rahmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.